Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Erikda Berbagi. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa ada orang yang bekerja dari pagi sampai malam, tapi hidupnya tetap pas-pasan? Sementara ada orang lain yang terlihat bekerja lebih santai, namun penghasilannya terus bertambah setiap tahunnya. Apakah mereka lebih beruntung, lebih pintar, atau ada sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepada kita? Inilah kenyataannya yang jarang kita bahas. Masalah terbesar bukanlah kamu kurang bekerja keras. Masalah terbesarnya adalah pola pikirmu mungkin sedang bekerja melawan masa depanmu sendiri. Coba renungkan, setiap hari kita sibuk mengejar uang, lembur, menambah pekerjaan, mencari penghasilan tambahan, namun sangat sedikit orang yang meluangkan waktu untuk memperbaiki cara mereka berpikir tentang uang. Padahal uang tidak hanya mengikuti tenaga, uang mengikuti nilai yang kamu ciptakan. Kekayaan bukan hadiah bagi orang yang paling sibuk. Kekayaan adalah hasil dari cara seseorang melihat peluang, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Disinilah banyak orang terjebak. Pikirannya penuh kebisingan. Hari ini ingin menabung, besok tergoda diskon. Hari ini ingin investasi, besok panik karena harga turun. Hari ini punya target besar, besok lupa karena sibuk mengikuti kehidupan orang lain di media sosial. Pikiran yang kacau akan menghasilkan keputusan yang kacau. Dan keputusan yang kacau perlahan menguras masa depan finansialmu. Sadarkah kamu? Seringkali kita membeli sesuatu bukan karena kita membutuhkannya, tetapi karena ingin terlihat berhasil. Banyak orang rela berutang demi gengsi, padahal gengsi tidak pernah membayar yang namanya tagihan. Yang membayar tagihan adalah keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ada satu prinsip yang sangat-sangat sederhana. Semakin besar masalah yang mampu kamu selesaikan, semakin besar pula penghasilan yang berpotensi kamu terima. Orang dibayar bukan karena capeknya. Orang dibayar karena manfaat yang diberikannya. Seorang dokter dibayar karena menyembuhkan. Seorang programmer dibayar karena menyelesaikan masalah teknologi. Seorang pengusaha dibayar karena menciptakan solusi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Pertanyaannya sekarang, masalah apa yang sedang kamu selesaikan hari ini? Karena di sanalah letak nilai dirimu. Lalu lihat apa yang setiap hari memenuhi kepalamu. Berita negatifkah? Drama? Konten yang hanya menghabiskan waktu? Atau ilmu yang membuatmu berkembang? Orang sukses sangat menjaga apa yang masuk ke pikirannya, karena mereka sangat tahu apa yang terus kamu konsumsi perlahan akan menjadi cara kamu untuk berpikir, dan cara berpikir akan menentukan cara bertindak. Bayangkan
jika setiap hari kamu mengisi kepala dengan ilmu tentang bisnis, investasi, komunikasi, dan pengembangan diri kamu. Mungkin dalam setahun, cara mengambil keputusanmu pasti akan berubah. Hidupmu pasti akan ikut berubah. Faktanya, masih banyak orang yang belum memahami cara mengelola uang dengan baik. Dan akibatnya, gaji naik, tetapi pengeluaran juga akan ikut naik. Pendapatan bertambah, namun tabungan tetap kosong. Ini bukan soal berapa banyak uang yang masuk, tetapi seberapa bijak kamu untuk mengelolanya. Ada pelajaran penting lainnya. Konsistensi jauh lebih mahal daripada yang namanya kepintaran. Banyak orang pintar gagal karena mudah menyerah. Sebaliknya, orang biasa yang terus belajar dan terus bergerak sedikit demi sedikit justru berhasil melampaui mereka. Kemajuan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, bukan dari semangat sesaat. Lalu, lihat lingkungan. Dengan siapa kamu paling sering menghabiskan waktu? Apakah mereka selalu mengeluh, selalu menyalahkan keadaan, atau justru mendorongmu untuk bertumbuh? Lingkungan akan mempengaruhi cara berpikirmu tanpa kamu sadari. Jika setiap hari kamu mendengar alasan mengapa sesuatu tidak mungkin dilakukan, dan lama-kelamaan kamu akan mempercayainya. Tetapi jika kamu berada di sekitar orang-orang yang terus belajar, terus mencoba, dan terus berkembang, keberanianmu akan ikut tumbuh. Ingat, pendapatan memang penting, tetapi aset jauh lebih penting. Banyak orang mengejar gaji yang lebih besar, namun lupa membangun sesuatu yang tetap menghasilkan. Meskipun mereka sedang tidur. Orang kaya tidak hanya bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Entah mereka memulai bisnis, investasi, keterampilan bernilai tinggi, atau aset yang terus menghasilkan. Dan yang terakhir, musuh terbesar dalam keuangan bukanlah kurangnya uang, melainkan emosi. Panik saat investasi turun, belanja saat sedih, berutang demi gengsi, takut memulai karena khawatir gagal. Semua keputusan emosional hampir selalu berakhir mahal. Dan sebaliknya, orang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mudah mengendalikan masa depannya. Jadi, jika hari ini kamu merasa kondisi keuanganmu belum sesuai harapan, jangan langsung bertanya, bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak? Mulailah dengan pertanyaan yang lebih penting, yaitu, apakah cara berpikirku sudah layak untuk menerima kehidupan yang lebih baik? Karena ketika pola pikirmu berubah, keputusanmu akan berubah, kebiasaanmu akan berubah, nilai yang kamu berikan kepada dunia akan ikut berubah. Dan saat nilai itu terus bertumbuh, uang bukan lagi sesuatu yang harus kamu kejar tanpa henti. Ia akan datang sebagai akibat dari pribadi yang terus berkembang. Ingat baik-baik,
Kesuksesan finansial bukan dimulai dari dompet, bukan dari rekening, tetapi dari pikiran. Karena pikiran yang tertata akan melahirkan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat akan menciptakan nilai atau value. Dan nilai yang besar pada akhirnya akan membuka pintu menuju kebebasan finansial. Salam Erikda Berbagi.